Om Swastiastu. Pemirsa, agenda pemilihan umum atau pemilu kembali dilaksanakan pada tahun 2024. Seperti diketahui, pemilu diselenggarakan setiap 5 tahun sekali untuk memilih presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten kota, dan anggota DPD. Peran serta seluruh masyarakat diharapkan untuk suksesnya penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut. Lalu bagaimana dengan Bali? Seberapa siapnya Bali untuk memilih? Kita akan membahasnya bersama tamu-tamu saya di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Saya akan perkenalkan yang paling di ujung ada Bapak Gede John Darmawan. Beliau adalah anggota KPU Bali. Om Swastiastu, Pak John. Kemudian kita juga sudah menghadirkan Dr. Sukawati Lanang Putra Purbawa SHMH. Beliau adalah akademisi Dekan Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar. Om Swastiastu, Pak Lanang. Dan hari ini pun juga kita menghadirkan Bapak Made Windia, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Denpasar. Om Swastiastu, Pak Windia. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir. Kita akan membahas tentang bagaimana siapnya atau seberapa siapnya Bali untuk memilih. Saya ke Pak John dulu. Pak John, bagaimana nih tensi masyarakat atau bisa dikatakan tensi politik jelang pemilu 2024 di Bali ini sendiri? Ya, kalau kita bicara tensi, kalau kita bicara pemilu ini kan bicaranya pasti kompetisi ya, kompetisi. Kalau bahasa Ketua KPU RI pimpinan kami Pak Hasyim Asyari dengan para pengamat politik juga menyampaikan bahwa proses pemilu itu adalah gitu kan, adalah proses pertarungan yang dilegalkan, ya kan, proses pertarungan yang dilegalkan, konflik yang dilegalkan. Nah tentu saja ini juga merembet kepada masyarakat. Karena kalau situasi politik ini kan tidak hanya pada peserta pemilu saja tetapi juga kepada masyarakat pemilih yang ada di Indonesia. Kalau kita rasa kita lihat dari proses pemberitaan dimanapun baik di media sosial, media elektronik maupun media cetak. Pemberitaan tentang proses demokrasi yang namanya pemilu ini sedang tinggi-tingginya. Hampir setiap hari ada berita tentang pemilu. Ya. Tentu saja tensinya akan semakin sekarang sudah hangat lah. Hangat. Hangat, Okay. sudah hangat tetapi hangat menuju panas atau hangat menuju dingin? Hangat menuju ke angkat-angkat kuku jadinya. Angkat-angkat kuku menuju ke agak panas sedikit. Tapi kita lakukan proses reduksi bahwa ingin kita ciptakan bahwa proses pemilu ini adalah proses keriang gembiraan, proses kedamaian dan proses bagaimana proses pemilu ini menjadi sarana integrasi bangsa ketika semua pemilih, semua peserta pemilu, semua penyelenggara bisa mewujudkan proses demokrasi ini bersama-sama memajukan dan mengenalkan nama Indonesia sebagai negara paling demokratis di dunia. Inilah proses integrasinya kita. Iya, nah daftar pemilih sudah ditetapkan seterusnya untuk Bali. Sudah, kami sudah menetapkan 3.269.516 pemilih. Sudah kami tetapkan dalam DPT. Dan ini juga melakukan proses updating terus secara berkelanjutan terkait juga proses untuk pindah memilih. Karena diberikan kesempatan bagi pemilih jika memang pada hari pemungutan suara tidak bisa memilih di TPS di mana dia terdaftar di pemilih. Ada prosedur yang berlaku. Ya, ada persentase yang paling terbesar DPT-nya dan terkecil untuk kabupaten kota di Bali, Pak? Untuk pemilih terbesar ada John? di Kabupaten Buleleng, yang terkecil itu di Kabupaten Klungkung ya, di Klungkung. Nah, itu urutannya dari Buleleng, Denpasar, Badung, Tabanan, Karangasem, Gianyar. Nah itu sampai yang terkecil di 3 terkecil itu adalah Klungkung, Bangli itu dia. Ini bisa DPT masih bisa berubahkah nantinya pada saat pencoblosan? Kalau DPT tetap angkanya kita memakai standar penetapan 3.269.516. Tetapi kami kan juga melakukan proses penandaan jika ada yang meninggal dunia. Jika ada yang berubah status menjadi TNI atau Polri, karena juga sekarang ini kan ada proses penerimaan nih, penerimaan sebagai anggota TNI Polri, itu akan kami tandai semua dan juga nanti akan ada pemilih-pemilih yang melakukan proses pindah memilih. Nah proses penandaan bagi yang meninggal dunia, bagi yang berubah status, ini nanti kita akan tidak berikan surat suaranya ketika mereka ada
kehadiran di TPS. Termasuk Seperti itu. juga mereka yang baru sebagai pemilih pemula, kemudian para TNI Polri yang memasuki masa purna tugas. Ya, kami sudah mendata bagi pemilih pemula sejak awal proses pemuktakiran data pemilih yang menjadi titik akhir proses pendaftaran, walaupun kami sudah lakukan sejak tahun 2022, mereka masih berusia 16, kami sudah daftarkan. Ketika seseorang tersebut berusia 17 tahun pada tanggal 14 Februari 2024, maka yang bersangkutan kami langsung daftarkan sebagai pemilih walaupun belum memiliki KTP elektronik. Nanti pada syaratnya ketika datang ke TPS tentu saja harus memiliki membawa KTP elektronik. Kami sudah bekerja sama dan sudah berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk bisa mengeluarkan surat keterangan seketika pada hari itu atau di H-1 bahwa yang bersangkutan memang sudah berusia 17 tahun. Berarti untuk DPT sudah fix Sudah seperti fix itu ya. semuanya. Nah, untuk TPS bagaimana Pak John? Kalau TPS Di Bali. kita memiliki 12.809 TPS yang tersebar di seluruh Bali. Jadi prosesnya kita membutuhkan kurang lebih 102.000 penyelenggara pemilu di tingkatan TPS yang terdiri dari 7 orang KPPS dan 2 orang petugas keamanan di TPS. Di masing-masing TPS kita kalikan 12.809, jadi kira-kira sekitar 102.000 penyelenggara pemilu yang kami akan rekrut nantinya. Baik, saya ke Pak Windya dari KPU Denpasar Niki sendiri. KPU Denpasar juga sudah siap untuk melaksanakan pemilu Niki sendiri. Inggih, Ya, sangat untuk siap. DPT, kemudian TPS juga. Inggih. DPT kami sampaikan untuk Kota Denpasar telah ditetapkan sebelumnya 495.896. Nah, sejumlah pemilih tersebut nanti melaksanakan atau menggunakan hak pilihnya terdistribusi di 1.887 TPS di seluruh Denpasar, di 4 kecamatan serta 43 desa kelurahan yang ada di Kota Denpasar untuk tentu saja memilih 5 varian atau 5 jenis surat suara, yaitu surat suara pemilihan presiden wakil presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi dan DPRD Kota Denpasar. Nah, Denpasar khususnya ada 5 daerah pemilihan dan calon legislatif yang nanti berlaga itu sejumlah dan kami telah tetapkan dalam daftar calon tetap 484 atau 484 untuk memperebutkan 45 kursi yang ada di DPRD Kota Denpasar. Nah, sampai saat ini kami KPU Kota Denpasar telah menerima beberapa logistik yang kami pusatkan atau ditempatkan di gudang kami di Kota Denpasar, yaitu berupa kotak suara, bilik suara, segel plastik dan tinta. Nah, ke depan kami memang akan melakukan setting logistik sehingga kesiapan nanti kami dapat distribusikan ke seluruh kecamatan, desa kelurahan serta 1.887 TPS yang ada di Kota Denpasar. Demikian. Berarti DPT kemudian TPS juga sudah sangat siap sekali untuk melaksanakan pemilu di Denpasar Niki sendiri. Sudah sangat siap. Nah, ke depannya nanti kami dalam beberapa hari ke depan melakukan pertama sosialisasi terkait dengan perekrutan ad hoc khususnya kelompok penyelenggara pemungutan suara di TPS serta petugas ketertiban. Nah, dengan jumlah 1.887 TPS, maka kami membutuhkan 7 kali atau 7 orang dikalikan dengan 1.887 untuk KPPS dan 2 kali 1.887 untuk petugas ketertiban. Nah, tentu kami mengundang khalayak atau masyarakat Denpasar khususnya untuk ikut berpartisipasi. Tadi seperti disampaikan Pak John, tidak hanya sebagai pemilih, juga sebagai penyelenggara, yaitu KPPS dalam hal ini dan petugas ketertiban di hari H atau untuk menangani di pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS pada tanggal 14 Februari tahun 2020. Jadi masyarakat Denpasar masih bisa diberikan kesempatan untuk ikut berperan di pemilu nanti. Nggih, benar sekali.
Baik. Kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana kesiapan atau seberapa siapnya Bali untuk memilih tahun 2024 sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Seberapa siapnya Bali untuk memilih masih menjadi topik kita pada kesempatan kali ini. Saya ke Pak Lanang. Pak Lanang bisa melihat bagaimana kesiapan kemudian sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali, khususnya KPU Bali ini sendiri untuk menghadapi pemilu di tahun 2024 ini sendiri. Walaupun sudah berkali-kali pemilunya tiap 5 tahun, bahkan pernah ada pilkada yang tidak serentak, sekarang akan serentak. Ada beberapa hal catatan yang kemarin-kemarin yang jangan dilupakan. Gitu. Pertama tentang kerumitan memilih, kedua tentang kesiapan penyelenggara di tingkat KPPS yang juga rumit. Kalau di seluruh dunia, di Indonesia lah paling rumit. Pertama tentang kerumitan memilih bagi pemilih. Di Bali khususnya, masing-masing pemilih yang punya hak pilih mempunyai atau mendapatkan surat suara 5 surat suara. Coba bayangkan, 5 surat suara. Yang pertama presiden dan wakil presiden, yang kedua DPR RI, yang ketiga DPD, yang keempat DPRD provinsi, yang kelima DPR kabupaten, 5. Yang gampang kan DPD sama Pilpres karena ada gambar, tinggal nyoblos namanya apanya boleh dalam satu gambar itu. Yang sulit adalah DPR provinsi, DPR kabupaten dan DPR RI. Kenapa sulit? Dia hanya ada lambang partai dan ada nama-nama calon. Tips saya, dari sekarang sampai sebelum TPS, masyarakat Bali, pemilih Bali harus sudah mengecek track record dan nanti pada saat masuk ke TPS sudah mempunyai pilihan. Tapi nggak usah dikampanyekan, digembor-gembor. Kalau saya mau milih ini, mau ini, nggak usah. Artinya masuk ke TPS harus sudah tahu di mana akan dicoblos untuk DPR RI, provinsi dan kabupaten. Karena zaman saya pernah simulasi, kalau ngali-ngaliin namanya si caleg DPR kabupaten dan provinsi di lembar surat suara yang besar itu, setengah jam nanti di TPS. Pusing nanti nyarinya. Maka dari itu sebelum masuk TPS harus sudah punya pilihan, cukup dalam hati. Masuk ke TPS sudah harus ditahu di mana tempat nyoblosnya. Berarti sudah ada pilihan. Udah punya pilihan. Baik. Dia ngalih-ngalihin di TPS. Yang di TPS nu ngalih-ngalihin di Jetongo caleg DPR RI, DPR provinsi kabupaten setengah jam lebih lah karena. Nah, ini biasanya kita punya jargon ini 5 menit di kotak suara Nggak bisa, untuk karena lima surat suara saya pikir 5 nggak tahun ke cukup. depan. Jangan sampai 50 menit di Nggak kotak cukup, suara. jangan sampai 5 menit. Ya mungkin 5-10 menit lah karena harus melihat dulu, kemudian siapa di mana baru dicoblos. Kalau presiden dan DPD saya bilang tadi gampang. Yang agak rumit itu DPR provinsi, DPR RI dan DPR kabupaten yang harus lihat gampang partai dan nama caleg. Itu tips saya pikir masyarakat nanti sebelum TPS harus sudah mempunyai hak pilihannya di mana yang akan dia coblos. Jangan di TPS marah ngalih-ngalihin pusing nanti. Itu baru kerumitan memilih. Yang kedua, Kerumitan KPPS dulu 5 tahun yang lalu juga banyak yang sakit, bahkan di Bali ada yang meninggal kalau nggak salah juga. Maka dari itu karena kerumitannya tadi, bagaimana dia merekap yang nyoblos partai, yang nyoblos caleg. Mungkin kalau di presiden paling gampang rekap karena mungkin 3 pasangan calon tek selesai. Yang sulit itu di DPR kabupaten. Setiap surat suara kemudian dicek dan lain sebagainya. Kalau masih sistemnya sama, ya masih rumit juga. Walaupun nanti polanya nanti dengan digital, tapi di awal yang manual itu KPPS yang agak rumit. Karena teorinya makin rumit sistem pemilu itu makin besar kecurangannya. Makin sederhana pemilu itu makin susah kecurangannya. Contoh, kalau hanya merekap gambar 3 gambar atau nanti pilkada 4-2 gambar kan gampang. Kecurangan sulit. Tapi kalau merekap suara DPR kabupaten dan provinsi di mana nih nyoblos partainya apa nama caleg dia ke Kije masuk nih ke caleg apa ke partai dan lain sebagainya. Itu masing-masing untuk DPR kabupaten, provinsi dan DPR. Itu kan agak rumit. Perlu makanya selain syarat dia bukan orang partai politik untuk KPPS, tetapi minimal mengerti tentang rekap dan dilatih dan paham tentang baca tulis dan rekap. Ngerti matematika lah bedek gitu kurang lebih. Nanti kalau sama sekali nggak bisa baca tulis, nggak ngerti matematika agak rumit ya untuk merekap itu. Jadi walaupun tidak syarat tertulis, tetapi harus disampaikan karena pekerjaannya agak rumit. Walaupun berkali-kali, tapi ini memang agak rumit karena memang sudah disetujui oleh negara kita, oleh DPR, oleh pemerintah polanya seperti ini. Maka dari itu saya ingatkan, apakah nanti
pola pelatihannya mungkin lebih di drill lagi dari KPU kabupaten, bagaimana untuk sistem rekapnya, kemudian juga saya pikir kalau dimungkinkan bagaimana memfasilitasi teman-teman KPPS. Karena beberapa kali akhirnya kesulitan mencari KPPS, bahasanya di masyarakat lain berumit, pipis gede, tanggung jawab risiko besar. Nah gini kan rumit jadinya. Mudah-mudahan besok ini dengan sistem yang diajarkan mungkin dengan sekarang media sosial yang punyanya KPU, pelatihan-pelatihan itu kan mungkin tidak harus langsung, tetapi dengan di YouTube, mungkin dengan digital disampaikan sehingga masif cara merekap, baik itu petugas KPPS maupun saksi-saksi maupun masyarakat bisa melihat langsung dan bisa mengontrol bersama-sama, sehingga kemungkinan untuk suara-suara yang hilang atau tuyul-tuyulnya suara itu tidak ada lagi atau tidak banyak lagi. Makin banyak tuyul yang rumit ini, makin banyak juga tuyul-tuyulnya, makin banyak keributan. Saya pikir itu yang harus diwaspadai nanti di saat setelah pencoblosan. Baik, ini yang menarik sekali, makin rumit penyelenggaraannya, makin besar kecurangan yang akan terjadi. Makin sederhana, makin kecil kecurangan itu. Bahkan kecurangan tidak bisa, tidak ada seperti itu ya. Pak John, berarti ada hal-hal yang perlu kita ketahui juga ketika kita mengetahui bahwa ini jumlah pemilih di Bali ini 3,2 juta pemilih ini sendiri. Ini berarti ada target masyarakat Bali untuk menggunakan hak pilihnya nanti di tahun 2024, Pak John? Iya, target kami minimal 83% ya. 83%. Tingkat kehadiran pemilih ke TPS, karena kita memakai standar ukuran pemilu 2019 kita berhasil 82,4% untuk tingkat partisipasi kehadiran pemilih ke TPS. Tetapi ini menjadi tantangan bukan hanya buat KPU sebagai penyelenggara, ini juga menjadi tantangan dari peserta pemilu, khususnya para calon anggota legislatif untuk bisa menghadirkan pemilih ke TPS. Karena apa? Hadir sedikit atau banyaknya pemilih yang hadir ke TPS ini berpengaruh pada jumlah suara yang didapatkan oleh para calon anggota legislatif yang akan maju. Jadi kalau kita lihat sampai saat ini saya juga agak lucu fenomenanya. Alat peraga kampanye baliho yang terpasang lebih banyak dan lebih besar berisi foto dirinya. Padahal surat-surat tidak berisi foto. Nama dan nomor urut diisi, tapi kecil. Tetapi tidak diajak untuk hadir ke TPS pada tanggal 14 Februari 2024. Jadi kesannya hanyalah ingin memperkenalkan bentuk fisik dari calon itu sendiri. Surat suara tidak ada gitu. Ajaklah mereka untuk datang ke TPS. Maka kami sudah pesankan kepada peserta pemilu dalam setiap alat peraga kampanye, tolong ajak pemilih, karena yang menjadi titik sasar yang mereka inginkan, yang mereka butuhkan adalah suara dari pemilih itu sendiri. Seperti itu. Ya, Pak Lanang, kita akan memilih ini juga wakil-wakil kita yang ada di Bali ini sendiri. Pak Lanang sudah melihatkah ada visi misi yang mengarah ke pembangunan dan ke Krama Bali ke depannya Ya, dari para calon-calon kita nantinya? Ya, saya mintalah Bali TV dan teman-teman KPU mulai dari sekarang ini terus melakukan sosialisasi itu. Karena saya belum lihat mereka bicara tentang programnya. Karena pemilu ini kalau diskusi teorik dan praktiknya adalah peserta pemilu adalah partai politik. Tetapi karena ini ada orang, pertanyaannya adalah diskusinya ini visi misi partai, yang mau disampaikan adalah visi misi orang ketika caleg nih. Kalau presiden kan jelas, visi misi presidennya sudah, DPD-nya jelas. Ini untuk DPR RI dan provinsi kabupaten, ini visi misi partai yang harus disampaikan atau visi misi dirinya sendiri. Itu harus clear juga di mata masyarakat. Jangan sampai visi misi dirinya sendiri oleh partai dinafikan atau tidak dipakai. Atau misalnya visi misi partai di masing-masing juga tidak tersampaikan hari ini. Dan apalagi dirinya sendiri. Maka dari itu saya pikir melalui Bali TV, media sosial, tolonglah kami masyarakat perlu tahu itu program real di masing-masing partai politik dengan tentunya bersama kandidat-kandidatnya. Apakah itu misalnya melalui media cetak, elektronik, kita tunggu. Karena dari situ kita bisa memilih dengan real persoalan-persoalan yang ada. Di Bali apa persoalan semua tahu. Di Denpasar walaupun tidak dibicarakan semua tahu persoalan yang terkini. Apa sih yang ditawarkan? Saya pingin dari caleg maupun partainya nanti ada ide-ide genuine
yang murni untuk menyelesaikan kemacetan, sampah, air, SDM, UMKM. Jangan lagi visi misinya pokoknya untuk kesejahteraan, semua tahu untuk kesejahteraan. Pokoknya untuk ekonomi kemakmuran semua, terus kengken nih realnya apa gitu. Kan semua programnya sudah ada di Pancasila, di Undang-Undang Dasar, kesejahteraan, kemakmuran, keadilan, sosial, ngerti saya. Semua masyarakat juga ngerti, terus kengken caranya ini jadi ada sampah nih kayak apa nih ya harus diselesaikan. Kemacetan sekarang udah mulai masa hujan, macet sekarang ini ada demam berdarah atau misalnya DB, penyakit dan lain sebagainya. Misalnya ada enggak untuk sampah, ide saya dari partai ini adalah begini-begini. Programnya untuk sampah kita anggarkan begini. Apakah misalnya dengan tempat sampahnya atau dengan pemusnahan pabrik membuat sampah menjadi beton apalah. Ada ide-ide yang kita harapkan. Kemacetan yang sekarang ini dengan cara apa? Kita kan nggak dengar itu. Tapi yang dalam Om Swastiastu gitu kan balihonya, kita mensejahterakan masyarakat jadi tenang, masyarakat tenang-tenang aja memang gak ada masalah. Cuman nih program lu apa gitu kan, maksudnya apa yang kamu tawarkan kepada kita. Kan sudah berlanjut nih berkali-kali pemilunya. Real aja, lu mau apa? Lu mau tawarkan apa ke Bali? Ke Denpasar, ke Buleleng apa? Realnya apa? Kita tunggulah, mudah-mudahan media Bali TV bisa menjembatani. Karena dulu pernah dan berapa kali kita lakukan. Kita dengar berperiodik setiap Kamis atau Jumat misalnya dulu seminggu 2 minggu sekali caleg-caleg itu muncul dengan berbagai programnya dan harus juga equal ya semua. Kalau Bali TV nanti sebagai ujung tombaknya harus equal, jangan yang itu aja diundang ya, semua partai lah caleg mungkin 5 sekaligus dengan berbagai warna apa programnya kita tanyain, apalagi ada Bali Pos kita tanyain apa programnya sehingga masyarakat bisa syukur-syukur dengan medsosnya Bali Pos dengan yang dimiliki oleh media sosial Bali Pos juga digulirkan lagi sehingga tahu oh ini wajahnya, oh gini karakternya, ini track recordnya. Nah itu penting bagi masyarakat. Ya berarti peran media juga sangat berperan sekali dalam kalau kita berbicara tentang media Niki sendiri yang sebatas menginformasikan segala hal yang terkait dengan pemilu dari tahapan hingga hasilnya ternyata juga berpengaruh terhadap sangat berpengaruh dan kita tunggu, masyarakat menunggu. Kalau kita mau datang ke desa A menunggu caleg datang kan nggak mungkin. Kan melalui media sosial itu atau misalnya media Bali TV ada YouTube-nya tinggal lihat. Hari ini nggak bisa mani, tinggal lihat manis nggak bempuan. Tapi kalau dia berkunjung di suatu tempat nggak didokumentasi, nggak dimunculkan lewat itu momen yang bisa menyimpan itu kan di digital. Ya. Itu yang kita harapkan sebetulnya. Baik, kita rehat sejenak. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana. Talkshow Merah Putih Bali Era baru akan kembali saat lagi. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Talkshow Merah Putih Bali Era baru. Kita masih mengangkat sebuah topik yaitu seberapa siapnya Bali untuk memilih pada tahun 2024 tentunya pada saat pemilu tentunya. Nah hari ini ketika tadi kita ada Pak Lanang, tiba-tiba mungkin pemirsa akan kaget nih, kenapa sekarang ada 2 narasumber saya. Pak Lanang ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan tentunya. Terima kasih juga Pak Lanang juga sudah bergabung bersama kami tadi. Yang pastinya kita akan lanjutkan lagi ini perbincangan kita. Saya ke Pak Windia dulu. Pak Windia, berarti ketika KPPS masih ada kesempatan dari warga Denpasar untuk menjadi KPPS ini sendiri. Yang kita tidak ingin berkaca 2019 ini sendiri, kejadian tersebut. Ini cukup mengagetkan juga. Kemudian ini ada jaminan nggak sih Pak untuk KPPS-nya nantinya? Pertama dapat kami sampaikan, memang kami telah dari KPU Kota Denpasar kepada pimpinan kami KPU Bali telah menyampaikan terkait hal jaminan kesehatan maksudnya. Namun kami rencanakan untuk wilayah kami Kota Denpasar telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dalam hal ini. Juga berkoordinasi dengan BPBD. Hal-hal lain terkait dengan kelancaran pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara nanti di TPS khususnya kami di Kota Denpasar telah kami pikirkan dari sekarang, baik itu sebelumnya hari H terkait dengan distribusi logistik sampai dengan pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara. Nah, jaminan terkait dengan kesehatan atau kecelakaan sebenarnya kami telah laksanakan tidak hanya nanti terkait dengan pemungutan penghitungan suara di hari H.
beberapa bulan yang lalu kami telah melaksanakan pemutahiran data pemilih. Ada beberapa petugas pemutahiran data pemilih kami, Pantarlih khusus yang kami sebut, mengalami kecelakaan seperti digigit anjing, Pak. Nah itu kami karena memang petugas pemutahiran data pemilih ini adalah door to door, masuk gang, keluar gang, jalan sempit seluruh wilayah Kota Denpasar. Nah, ketika ada kecelakaan tersebut, tentu kami memberikan suatu tali kasih, walaupun kalau terkait jaminan belum, namun kami mengupayakan memberikan suatu sumbangan tali kasih kepada mereka yang telah melaksanakan tugas dan mengalami kecelakaan pada saat pemutahiran data pemilih yang telah kami laksanakan. Nah, nanti pada saat KPPS dan petugas ketertiban yang akan melaksanakan tugas pada tanggal 14 Februari 2024, kami juga akan upayakan hal-hal tersebut. Nah, kami berharap tentu saja tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan terkait dengan keselamatan KPPS kami, misalnya mengalami kelelahan, dan kami berupaya mengantisipasi hal tersebut, misalnya dengan melalui BIMTEK yang menghadirkan seluruh personil KPPS dan bahkan petugas ketertiban, sehingga mereka akan memahami dari sisi pekerjaan dan tidak mudah-mudahan tidak terulang kembali ketika durasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan khususnya cukup lama ketika pemilu 2019. Kami berharap dengan pendekatan, bimbingan teknis dan praktek-praktek yang akan kami laksanakan menjelang hari H pemungutan suara dapat mengantisipasi hal tersebut. Ya, Demikian. Pak John, sosialisasi sudah dilakukan untuk di Bali Niki sendiri. Nah, seperti kata Pak Windio Niki sendiri, berarti ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, digarisbawahi bahwa ada hal-hal yang kadang bisa saja terjadi kepada para petugas kita ini sendiri. Sosialisasi pemilu daerah di daerah 3T ini di Bali khususnya juga sudah dilakukan, Pak. Mendapat perhatian, Pak, tertinggal, terdepan, terluar di Bali. Iya, kalau tertinggal, terluar, terdepan itu sudah menjadi program tahunan kami dalam melakukan proses sosialisasi, terutama daerah-daerah yang terpinggirkan, yang rawan bencana, rawan konflik, itu menjadi proses sosialisasi titik sasaran yang prioritas buat kami. Termasuk juga kami melakukan proses evaluasi jika dalam satu desa, kami melakukan proses punya data ya. Ya. Di dalam satu kabupaten, desa mana yang jumlah kehadiran pemilihnya paling rendah, di TPS berapa. Kita melakukan proses riset kenapa tingkat partisipasinya rendah. Yang pertama, apakah faktor cuaca, faktor geografis, faktor psikologis, atau faktor teknis. Nah, dari proses itu kami melakukan proses pengolahan data. Akhirnya kami melakukan proses pembinaan secara spesifik terhadap case permasalahan yang terjadi di desa tersebut. Sebagai contoh, umpamanya di Kecamatan Manggis Karangasem ada satu desa di daerah Antige ya, yang memang tingkat partisipasi pemilihnya kurang lebih hanya 30% dari jumlah DPT. Setelah kami telusuri, itu ternyata bahwa pemilih walaupun dia memiliki KTP di Karangasem, tetapi bekerjanya di Denpasar. Karena mereka adalah kelompok-kelompok kaum urban yang memiliki pekerjaan di Denpasar, yang pada hari pemungutan suara itu tidak pulang ke kampungnya, dan mereka juga tidak memilih, tidak melakukan proses pindah memilih di mana mereka melakukan proses pekerjaan. Nah, ini menjadi proses bagaimana kami melakukan sosialisasi. Yang pertama, kami ingin memastikan kalau KTP-nya masih di KTP di desa tersebut, dia akan tetap tercantum sebagai pemilih desa tersebut. Apakah dia akan memilih di luar dari desa karena pekerjaannya, kami himbau agar mereka melakukan proses pengurusan pindah memilih DPTB di hari H akan memilih di mana. Rata-rata mereka memiliki 2 rumah, 1 rumah di kampung asal dan 1 rumah di Denpasar, tetapi KTP-nya ada di kampung asal. Itu prosesnya, kami sudah melakukan proses pendataan. Ya, baik.
Baik, termasuk juga seperti Pak Windia katakan ini untuk petugas KPPS juga sudah menjadi perhatian juga dari Iya, KPU kalau, Bali. kalau kita bicara petugas KPPS kan kita sudah melakukan proses pendataan. Kita sudah ada proses traumatis ya, traumatis bahwa 800 orang petugas KPPS meninggal di Indonesia, ada 2 di Provinsi Bali yang yang meninggal karena bertugas. Apa yang menjadi jaminan dari KPU terhadap proses ini? Yang pertama adalah KPU sudah mengeluarkan surat edaran terhadap tali kasih yang tadi yang disampaikan oleh Pak Made Windio, dan KPU sudah melakukan kerjasama MOU dengan bersurat kepada Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri sudah bersurat kepada masing-masing kepala daerah yaitu Bupati, Wali Kota dan Gubernur agar pemerintah daerah membantu untuk memberikan jaminan sosial, jaminan kesehatan terhadap penyelenggara pemilu. Kami sedang melakukan proses koordinasi dengan pemerintah daerah terkait proses ini. Jadi kami yang melakukan proses screening apakah calon-calon penyelenggara kami ini memiliki BPJS atau Kartu Indonesia Sehat, apakah Kartu Indonesia Sehatnya aktif dibayar atau tidak, atau belum. Kalau memang belum, akan segera dibuatkan menjadi proses prasyarat sebagai anggota, sebagai petugas penyelenggara pemilu seperti itu. Ya, Pak John, seperti disampaikan 3,2 juta pemilih akan mendapatkan hak pilihnya di pemilu 2024 nanti tentunya. Ada karakteristik pemilih untuk perempuan di Bali ini sendiri, Pak? Iya, kalau dari jumlah 3.269.500. Berbicara tentang gender ya? Iya, kita bicara. Jumlah pemilih perempuan itu lebih tinggi sekitar 30%. Kalau kita bagi 2 ya, 3.200.000 itu kita split, kita bagi 2, jumlah pemilih perempuan selalu lebih tinggi. Tetapi gitu, tingkat partisipasi pemilih perempuan yang hadir ke TPS itu selalu lebih kecil dari pemilih laki-laki. Baik. Ya, itu selalu lebih kecil dari pemilih laki-laki. Alasannya kenapa? Pak, kami sibuk masak dulu, Pak. Kami kebetulan hari Minggu, hari yang diliburkan, ya kami nyuci dulu, Pak. Ada yang bilang, Pak, kami sudah percayakan kepada suami saya untuk menentukan pilihan, saya tidak ikut-ikut. Yang perlu kami lakukan dan sudah kami lakukan adalah proses penyadaran terkait proses gender ini. Kalau kita dalam berpolitik tidak memandang gender. Semua memiliki hak yang sama untuk memilih, semua memiliki hak yang sama untuk dipilih. Walaupun ada afirmasi-afirmasinya ya, seperti itu. Berarti ada upaya-upaya dari KPU untuk meningkatkan partisipasi 83% dari target. Betul, kami sudah Yang melakukan proses, bahkan diinginkan. kami di KPU sudah memiliki grup WhatsApp tersendiri dengan kelompok perempuan politik, dengan komunitas-komunitas perempuan. Jadi kami menggunakan semua media untuk bisa mengajak mereka untuk hadir ke TPS. Yang pertama yang sangat penting adalah pola kesadaran dari perempuan itu sendiri. Baik, Pak Windia dari KPU Denpasar Ringki sendiri ada gerakan-gerakan apa yang dilakukan dari KPU Denpasar untuk mengajak para pemilih untuk datang ke TPS nanti 2024? Kami KPU Kota Denpasar dalam hal sosialisasi sudah sangat masif melaksanakannya. Dari pemilih pemula misalnya kami turun, bahkan tidak hanya tingkat sekolah menengah atas atau SMA, kami sudah beberapa turun di sekolah SMP. Jadi khusus untuk anak didik yang kelas 3 SMP yang berpotensi umurnya untuk memilih atau mempunyai hak milih nanti tanggal 14 Februari sudah 17 tahun, itu kami sasar pula. Beberapa SMP sudah kami laksanakan sosialisasi. Nah, untuk SMA sebagian besar di Kota Denpasar telah kami laksanakan sosialisasi. Jadi kami masuk ketika SMA tersebut melaksanakan MOS, masa orientasi sekolah. Juga kami diberikan waktu atau keleluasaan menjadi pembina upacara di hari Senin. Dan saya sendiri di beberapa SMA telah melakukan sosialisasi pada saat MOS dan menjadi pembina upacara di beberapa SMA. Nah, terkait dengan segmen lainnya, kami juga misalnya segmen disabilitas, pertuni misalnya, kami telah melaksanakan sosialisasi. Juga sosialisasi kaum perempuan, misalnya ibu-ibu pengajian, ibu-ibu arisan di Banjar. Nah, seperti kita ketahui, beberapa Banjar, sebagian besar barangkali Banjar di Denpasar ini setiap bulan melaksanakan arisan. Nah, itu yang kedepannya yang akan kami usahakan kejar
upayakan untuk kami sentuh sosialisasi sehingga meningkatkan partisipasi kami. Kalau pemilu tahun 2019 Denpasar khususnya itu sekitar 79 atau hampir 80% untuk pemilu DPR RI, DPD dan DPRD provinsi serta DPRD kabupaten. Kalau Pilpres itu lebih tinggi dia, sekitar 81. Nah, kami juga tentu sesuai arahan pimpinan KPU Bali mengupayakan mengikuti target dari KPU Bali 83% untuk partisipasi khususnya di Denpasar. Nah, kami berupaya segala segmen kami laksanakan sosialisasi khususnya di Kota Denpasar, baik itu kepada tokoh agama, tokoh adat, bahkan kami di KPU Kota Denpasar laksanakan tahapan kami mengundang Bendesa Madya MDA Kota Denpasar dan berencana kami melakukan penandatanganan PKS. Kerjasama kepada MDA ini adalah upaya dari sisi adat dan agama kami berupaya untuk MDA memberikan ruang bagi kami akan bertemu dengan klien Banjar di seluruh Kota Denpasar untuk memberikan sosialisasi pentingnya atau diupayakan agar masyarakat Denpasar hadir nanti memberikan hak pilihnya pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Baik, khusus untuk Denpasar ada upaya-upaya juga yang Betul. dilakukan untuk meningkatkan persentase kehadiran pada saat untuk menggunakan hak pilihnya tersebut. Baik, Pak Windia, Pak John, kita rehat kembali. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa, kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, seberapa siap Bali untuk memilih tahun 2024? Kita masih akan bahas bersama Bapak John Darmawan selaku anggota KPU Bali dan juga ada Bapak Windia atau Made Windia, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Denpasar. Pak John, berarti Pak John ada gerakan-gerakan juga yang dilakukan dari KPU Bali untuk mengajak masyarakat Bali khususnya agar menggunakan hak pilihnya agar 83% target yang ditargetkan tersebut bisa tercapai tentunya. Peran masyarakat, banyak peran di sini, termasuk juga peran cendekiawan Bali perlu memberikan contoh pada saat pemilu nantinya, Pak John, pelibatannya? Iya, tentu saja, karena pemilu ini kan pemilu yang inklusif ya, pemilu yang melibatkan semua pihak, baik cendekiawan, baik dunia akademisi, baik tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, ini semua berperan serta mensukseskan proses pelaksanaan pemilu pada tanggal 14 Februari 2024. Proses penyadaran, proses pendewasaan bagaimana kita berpolitik itu juga sangat penting. Proses kompetisi ini kan selalu ada proses menang kalah. Ya kan? Proses kompetisi ini selalu menang kalah, tapi bagaimana proses kompetisi ini menjadi proses pesta kemenangan buat semua pada akhirnya. Karena apa? Ketika sudah ada pengumuman penetapan pasangan calon atau partai politik pemenang pemilu, dia akan menjadi proses pemimpin kita bersama untuk 5 tahun ke depan. Yang ini yang harus kita jaga dan ini juga menjadi PR kami. Selain untuk menghadirkan pemilih datang ke TPS, kami juga meminta dan mengajak semua lapisan masyarakat untuk dewasa juga dalam berpolitik. Para cendekiawan, orang yang memiliki kelebihan dalam hal pemahaman tentu saja juga harus bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Seperti itu. Termasuk juga upaya-upaya KPU untuk menekan angka golput, menggugah pemilih pemula untuk menggunakan hak pilih? Ya tentu saja, karena proses pemilu 2024 tanggal 14 Februari ini menjadi hari yang cukup mudah untuk diingat karena bertepatan dengan hari Valentine, hari kasih sayang. Ini kaitannya dengan korelasi dengan pemilih-pemilih muda atau pemilih pemula ya, yang mereka selalu ingat 14 Februari itu adalah hari Valentine. Bahkan kami sudah membuat satu jargon sosialisasi yang bahasanya adalah 14 Februari 2024 adalah hari Valentine yang bertepatan dengan hari pemungutan suara. Ya, jadi bahasanya adalah 14 Februari 2024 jangan hanya tunjukkan cintamu, tetapi tunjukkan juga tintamu. Ya nanti kenapa? Di sini akan tercantum tinta biru. Ketika pemilih hadir ke TPS, dia akan mencelupkan jari tangannya, dia akan. Nah ini menjadi momentum bersama. Karena apa?
Setelah proses ini kan kita mainnya di medsos. Iya. Mari kita ajak para pemilih yang lain, kita selfie, kita sampaikan di platform medsos masing-masing. Mari ajak yang lain. Jadi proses getok tular menghadirkan proses pemilih. Jadi proses pemilunya pemilu yang masif dan inklusif dalam proses ini. Ya, termasuk juga dari KPU Denpasar untuk menekan angka golput itu sendiri, Pak Pak Windia, dan juga mengajak pemilih pemula untuk menggunakan hak pilihnya nantinya. Sudah tentu kami lakukan seperti disampaikan sebelumnya, segala segmen, segala proses sosialisasi kami lakukan. Dan bahkan kami kalau terkait pemilih pemula tidak hanya anak didik atau siswa SMA, kami juga Yeah. menyasar anak-anak SMP kelas 3 khususnya. Yeah. Beberapa SMP kami telah laksanakan sosialisasi terkait dengan betapa pentingnya menggunakan hak pilih untuk pemilu dan mohon kehadirannya untuk menggunakan hak suara 14 Februari 2024. 14 Februari kita kasih pilihan, jangan kasih uang. Kasih pilihan, jangan kasih uang. Maksudnya apa, Pak? Jangan kasih uang, jangan pakai politik uang atau money politik. Oke, baik. Money politik, no. Seperti No, itu ya. no money politik, itu maksudnya. Baik. Nah, ini Pak John, kita berkaca lagi nih. 2014, 2019, langkah-langkah atau prosesnya sudah dimulai. Saat ini kita masuk ke tahap kampanye. Ini tentunya memerlukan banyak sekali biaya-biaya, anggaran seperti itu. Nah, bagaimana dengan anggaran yang sendiri, Pak? Ya, jadi untuk proses pemilu 2024, pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini anggaran APBN menganggarkan 76 triliun untuk proses pelaksanaan pemilu serentak, pemilu nasional di tanggal 14 Februari 2024. Tapi dari proses 76 triliun itu yang baru dikucurkan untuk kegiatan teknis kepemiluan kurang lebih baru sekitar 40 triliun saja. Proses itu sedang berjalan dan untuk di anggaran tahun 2024 ini disiapkan anggaran 23 triliun untuk penyiapan logistik dan juga untuk pembayaran honorarium penyelenggara pemilu. Biaya itu sangat besar. 76 triliun. Orang akan melihat, Pak, ini kalau dibagi 203 juta masing-masing mendapat 350 ribu rupiah. Ya kan? 350 ribu rupiah kalau dibagikan dalam bentuk pada masyarakat 202 juta itu. Itu adalah fasilitasi pemerintah untuk menjamin hak pilih warga negara senilai 350 ribu rupiah per orang. Pertanyaannya saya balik, ketika Bapak, Ibu, adik-adik tidak hadir ke TPS, siapakah yang menghambur-hamburkan uang 350 ribu rupiah itu? Itu saya kembalikan bahwa kita difasilitasi 350 ribu rupiah untuk memberikan hak pilih kita. Ketika kita tidak menggunakan hak pilih kita, kitalah yang membuang-buang uang negara itu dalam proses kepemiluan. Mari kita sama-sama bisa hadir ke TPS, gunakan hak pilih kita bersama-sama. Nah, untuk pembiayaan dari pemerintah daerah untuk proses pemilu, karena ini pemilu nasional, jadi tidak ada proses pembiayaan di tingkatan daerah. Kecuali nanti untuk proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang akan kita laksanakan juga di tahun yang sama, di tahun 2024. Untuk proses kami di provinsi, kami di proses Pilgub sudah mendapatkan anggaran kurang lebih 150 miliar. Untuk proses yang akan mulai tahapannya nanti di awal Januari 2024. Itu nanti sudah dilakukan proses penandatanganan MOU, penandatanganan kerjasama hibah dana pemilu sudah dilakukan dengan pemerintah daerah di awal November. Nanti proses kegiatan pencairan juga sudah transfer rekening ke dana KPU juga sudah. Nanti anggaran tersebut akan kami lakukan, kami akan pakai di tahun 2024. Jadi anggaran 76 triliun Itu secara APBN. nasional APBN itu Iya. sendiri, ini adakah keberpihakannya untuk Bali dan juga Tentu Kerabat Bali? saja, satu proses pemilu ini kan tidak hanya proses bagaimana kami menyiapkan logistik surat suara dan pembayaran honorarium, tetapi ada proses, contoh KPPS, kami akan melakukan BIMTEK kepada PPK yang jumlahnya sekitar 380 orang. Kita akan menggunakan hotel umpamanya, karena itu kan tidak bisa dilakukan dalam ruangan yang sempit. Gunakan hotel, ketika kita menggunakan hotel ada pembayaran hotel. Hotel bisa hidup, hotel hidup akan membiayai gaji karyawan. Gaji karyawan bisa hidup, mereka akan bisa menghidupi dirinya, melakukan proses perputaran uang pembelanjaan untuk mencukupi sembako yang kebutuhannya. Dan juga kegiatan-kegiatan lainnya, contoh umpamanya dengan penggunaan alat peraga kampanye, walaupun
akhirnya bertebaran, tapi itu juga menghidupi perekonomian masyarakat. Ada penggunaan sarana umpamanya bahan kampanye yang disebarkan berupa dupo yang hasil UMKM. Nah itu juga akan menyebarkan kepada masyarakat. Nah proses ekonomi secara menyeluruh dalam proses kepemiluan ini sangat-sangat tinggi. Karena tidak hanya proses, semua harus dilaporkan dan semua juga tepat sasaran. Nah tentu saja siapa yang menjadi sasaran itu sendiri adalah masyarakat dalam proses ini. Ya, sekali lagi Pak, target masyarakat Bali menggunakan hak pilihnya 83% dari KPU Bali sendiri. Sudah ada jaminan hak pilih masyarakat saat pemilu 2024 ini sendiri Pak? Ya, kami Pak sudah menjadi tugas kami berdasarkan amanat undang-undang bahwa kami menjamin hak pilih seseorang. Kami bahkan diwajibkan untuk bisa menghadirkan pemilih tersebut. Kami memfasilitasi pemilih tersebut untuk hadir ke TPS. Jika memang tidak bisa hadir di TPS di mana yang bersangkutan terdaftar, kami layani proses pindah memilihnya. Begitu juga dengan saudara-saudara kita yang ada di lembaga pemasyarakatan, yang ada di penjara. Kami bentuk TPS khusus yang ada di lembaga pemasyarakatan. Kami juga bentuk TPS-TPS khusus di asrama-asrama yang memang pemilihnya terkonsentrasi di situ karena proses belajar. Kami juga bentuk TPS khusus. Pelayanan bagi pemilih yang mengalami sakit. Nanti akan ada TPS-TPS di seputaran rumah sakit yang akan mendatangi pemilih yang sakit di rumah sakit setelah pukul 12 siang. Jadi proses metode penjaminan hak pilih itu memang benar-benar dilakukan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu. Termasuk juga bagi saudara-saudara kita yang mengalami disabilitas. Betul, kalau yang disabilitas menjadi salah satu asas dalam pemilu adalah aksesibilitas. Kami akan menyiapkan TPS yang ramah terhadap proses penyandang disabilitas. Yang pertama, bagi penyandang tunanetra, setiap TPS akan ada template surat-suara yang berisi huruf braille. Dan di data DPT kami itu ada kolom keterangan yang berisi keterangan dari penyandang disabilitas. Umpamanya pengguna kursi roda, di TPS tersebut tidak boleh berada di lantai 2. TPS tersebut tidak boleh ada tangganya. Kalaupun ada tangganya harus dibuatkan akses untuk penggunaan kursi roda. Itu sudah kami lakukan proses pendataan jauh-jauh hari terhadap itu, dan kami sudah memiliki data kurang lebih sekitar 16.000 pemilih yang penyandang disabilitas di data DPT kami. Baik Pak Widya, di Denpasar sendiri juga sudah dipersiapkan untuk mereka-mereka yang seperti yang disampaikan oleh Pak John juga? Baik, dari Denpasar bahkan kami sudah melaksanakan sosialisasi ke komunitas disabilitas, misalnya seperti buta tuli. Kami libatkan beberapa kali, kami melakukan sosialisasi baik itu di lapangan misalnya di Taman Lumintang serta di sekitar Jalan Sudirman. Kami melaksanakan mendatangi komunitas disabilitas tersebut. Ini adalah upaya kami agar kaum disabilitas hak pilihnya tetap terjaga dan digunakan nanti pada saat tanggal 14 Februari tahun 2024. Tadi Pak John sudah menyampaikan upaya kami untuk membentuk atau membangun TPS yang memang ada anggarannya, mengupayakan bahwa TPS itu memang harus ramah terhadap kaum disabilitas. Seperti tadi diupayakan tidak berada di lantai 2. Maka dari itu Denpasar kami kalau memang TPS-nya katakanlah di suatu banjar, itu TPS-nya lebih dari 10 sehingga mungkin kapasitas banjar tidak bisa membentuk atau membangun TPS sejumlah 10, maka kami di Denpasar khususnya memanfaatkan sekolah sebagai tempat pemungutan suara, dan itu telah kami laksanakan baik itu dari pemilu sebelumnya dan pilkada yang telah kami laksanakan. Intinya kami khususnya di KPU Kota Denpasar tetap berupaya mengupayakan agar kaum disabilitas tetap menggunakan hak pilihnya dan dapat menyalurkan aspirasinya melalui hak pilih yang akan digunakan tanggal 14 Februari tahun 2024. Ketika sosialisasi itu dilakukan, bagaimana antusias mereka Pak? Jujur, antusiasnya sangat tinggi. Pada saat terakhir kami di amphitheater Taman Lumintang, puluhan disabilitas hadir. Nah, kami juga menggunakan semacam translator untuk mereka, Pak Karang, sehingga proses sosialisasi terhadap kaum disabilitas
dapat berjalan dengan baik. Pada saat itu kami menyampaikan kapan pelaksanaan pemilu, terus partai politik yaitu 18 partai politik yang akan berkontestasi atau berlaga pada tanggal 14 Februari tahun 2024, dan itu kami laksanakan di Taman Lumintang di amphitheaternya. Demikian. Ya, Pak John, tahapan pemilu sudah sedang kita laksanakan pada saat ini, yaitu masa kampanye 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024 ini sendiri. Bagaimana Anda melihat upaya yang dilakukan media-media yang ada di Bali ini sendiri untuk memberikan informasi seputar pemilu, Pak John? Ya, harapan kami semua media, dalam hal ini baik media cetak, media elektronik maupun media televisi, mari bersama-sama kita ramaikan proses pemilu ini, proses kampanye ini. Kita sampaikan pesan-pesan kepada masyarakat terkait proses visi misi apa yang disiapkan oleh para peserta pemilu kepada masyarakat. Karena apa? Tanpa media, proses penyelenggaraan pemilu ini menjadi proses yang sepi. Karena sampai hari ini belum ada kesadaran yang tinggi untuk masing-masing personal mencari informasi untuk dirinya. Jadi peran media itu sangat penting sebagai penyalur informasi, sebagai penyalur pengetahuan dan penyalur visi misi dari masing-masing peserta pemilu. Kita memiliki waktu kurang lebih 70 hari untuk bisa tetap mendengarkan atau bisa juga ingin menyampaikan melalui media apa yang ingin kita dengarkan dan apa yang ingin disampaikan. Termasuk juga menjamurnya media-media online, Pak John, melihatnya? Ya. Bagaimana seharusnya media-media online tersebut menyajikan informasi seputar pemilu? Ya, satu, kalau kita bicara pemilu ini kan ada proses asasnya langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Untuk proses di media ini asas keadilan ini menjadi asas yang paling penting. Prosesnya bukan hanya, kita kan media itu kan penyampai pesan kepada masyarakat, bukan penyampai pesan yang membayar. Ya kan, ada proses pemberitaan berimbang. Jika memang menyerang ini harus juga diberikan kesempatan yang sama untuk memberikan hak jawab atau di besok harinya menyampaikan visi. Jadi prosesnya semua sama. Prosesnya semua sama, jadi kepentingan media saat ini juga melakukan proses edukasi kepada masyarakat, termasuk juga media-media online yang baru tumbuh seperti jamur di saat-saat pemilu ini. Ya, Pak Windia, harapannya kepada masyarakat, khususnya masyarakat Denpasar pada saat kita masih dalam tahapan jadwal dan pemilu niki sendiri. Kami tentu KPU Kota Denpasar sangat berharap kepada seluruh masyarakat Denpasar, khususnya yang telah memiliki hak pilih atau memenuhi syarat sebagai pemilih. Pertama tentu mengamati, memastikan untuk peserta pemilu, baik itu partai politik, dalam hal ini caleg-calegnya yang akan berlaga tanggal 14 Februari, yang sudah bertebaran barangkali di seluruh wilayah Kota Denpasar, mohon pemilih Kota Denpasar khususnya menjadi pemilih yang cerdas. Kenali para calon tersebut, baik itu pasangan calon, presiden dan wakil presiden, peserta pemilu dari partai politik, dalam hal ini caleg-calegnya, serta peserta pemilu persorangan calon anggota DPD. Kenali visi misi, program, track record atau apa yang telah dilaksanakan selama ini dan apa yang akan dilaksanakan para kontestan atau peserta pemilu tersebut. Dan kami berharap tentu pemilu sebelumnya yang kisaran 80% sampai 81% pemilu Pilpres dan pemilu DPD serta DPR dan DPRD, kami berharap mengalami increasing atau peningkatan nanti ketika partisipasi tanggal 14 Februari tahun 2024. Tentu harapan kami mengikuti target yang dicanangkan oleh pimpinan kami KPU Bali 83%, khususnya di wilayah kerja kami KPU Kota Denpasar. Baik, Pak Windia, terima kasih. Pak John, terima kasih. Mengutip pernyataan dari Pak Windia mewakili KPU Bali, pemilu yang akan dilaksanakan bertepatan dengan Hari Kasih Sayang 14 Februari 2024. Jangan hanya tunjukkan cintamu, tetapi tunjukkan tintamu. Terima kasih, saya Made Iskandar Karang. Sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.